Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Okma Yendri ST Yendri. Izin dulu Pak, ini menyampaikan laporan akhir K2N Universitas Musirawas Tahu dari Bogor. Di sini saya mengangkat judul pembuatan pupuk organik cair atau POC dari urin sapi sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia yang mahal dan susah didapat di Desa Sumberjaya. Kemudian latar belakang. Menurut Yusuf G 2008, kotoran ternak baik kambing, domba maupun sapi memiliki potensi cukup besar sebagai pupuk organik yang hemat dan ramah lingkungan. Kotoran ternak sering disebut dengan limbah ternak yang dapat berupa feses maupun urin. Pemanfaatan limbah kotoran ternak dapat berupa kompos dan pupuk organik cair. Kemudian kelebihan dari pupuk organik, proses pembentukan berlangsung secara alami dan dapat mengembalikan unsur hara yang hilang pada tanah tanpa merusak sifat fisik maupun kimia tanah. Selain menghasilkan pupuk padat, kotoran ternak atau limbah ternak juga dapat menghasilkan pupuk cair yang umumnya yang kita kenal sebagai urin ternak. Namun bila pemisahan cairan kotoran tersebut sulit dipisahkan, pencampuran ini pun dapat dijadikan sebagai pupuk cair. Selanjutnya, urin sapi banyak mengandung unsur hara NPK, CA, Mg, dan lain-lain. Urin sapi menjadi salah satu alternatif saat kelangkaan pupuk urea terjadi. Urin sapi yang biasanya hanya menjadi limbah peternakan akan lebih berguna bila pemanfaatan sebagai pupuk cair untuk tanaman. Urin pada ternak sapi terdiri dari air 92%, nitrogen 1%, fosfor 0,2% dan kalium 0,3%. Kandungan nitrogen yang cukup tinggi pada urin sapi menjadikan urin sapi cocok digunakan sebagai pupuk cair yang dapat menyediakan unsur hara nitrogen bagi tanaman. Di dalam urin sapi juga mengandung unsur hara fosfor yang berguna untuk pembentukan bunga dan buah, serta unsur hara kalium yang berfungsi untuk meningkatkan proses fotosintesis, aktivator bermacam sistem enzim, memperkuat perakaran, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Ini metode pelaksanaan. Tempat dan waktu dilaksanakan di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumberharta, pada tanggal 26 Juni pukul 4 sampai dengan selesai. Kenapa saya ambil pukul 4 atau sore hari? Karena Pak di sana itu Pak banyak petani dan pekebun yang biasa dia bekerja dari pagi sampai siang. Banyak mereka itu ada waktu atau ruang kosong itu pada sore hari dan malam hari. Kemudian bahan dan alat, bahan tentunya urin sapi 2 liter, gula merah 0,5 kilo, kemudian air kelapa 2 liter, mol bonggol pisang 0,5 liter, kemudian alat dirijen ukuran 5 liter, pisau ini saya gunakan untuk mencacah gula merah, kemudian ada ember, corong, kamera HP untuk dokumentasi, dan alat tulis. Kemudian metode pelaksanaan program, melakukan perkenalan terlebih dahulu kepada masyarakat dengan berbincang-bincang santai, melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman mengenai manfaat pupuk organik cair atau POC dari urin sapi. Kemudian cara kerja, persiapan untuk melaksanakan kegiatan, tentunya melakukan observasi ke masyarakat di Desa Sumberjaya guna mengetahui pupuk organik cair dari urin sapi
kemudian ada pelaksanaan. Sebelum dilaksanakan pelatihan, pertama dilakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai pembuatan pupuk organik cair dari urin sapi. Masyarakat diminta penjelasan kerjasamanya untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan pembuatan pupuk organik cair. Kemudian ini jumlah biayanya 100.000 dan ini rincian biayanya. Urin sapi per liter 5.000 kali beli 3 takutnya kurang dari 15.000. Gula merah setengah kilo 10.000. Air kelapa 2 liter. Saya kasihkan uang 20.000. Kemudian ada deterjen 10.000. Air hujan beras itu diambil dari rumah sendiri. Ember 20.000, corong 6.000 dan lain-lain. Lain-lain ini Pak untuk konsumsi Pak. Kemudian ini ada hasil program kerja ini adalah pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat mengenai pupuk organik cair untuk petani masyarakat di Desa Sumberjaya, di mana pupuk organik cair ini dari urin sapi memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pupuk cair bagi tanaman, sebagai zat pengatur tumbuh, dan juga sebagai pestisida nabati. Kemudian dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa urin sapi memiliki kandungan unsur kimia yang lebih banyak dari kotoran hewan lain pada umumnya. Sebagai pemanfaatan digunakan oleh petani untuk menyuburkan tanah. Ini survei Pak. Untuk yang pertama, lokasi yang dijadikan tempat di tempat Bapak Ardiono. Tempatnya ini Pak memang di pekarangan, tapi di depannya itu langsung tempat persawahan Pak. Jadi menurut saya ini tepat. Kemudian sosialisasi kepada kelompok tani dan masyarakat untuk mengetahui apa sih manfaat dari pupuk organik cair, apa sih kegunaannya dan bagaimana cara pembuatannya. Terus ini penerapannya Pak, penerapan dari pembuatan pupuk organik cair di Desa Sumberjaya kurang lebih seperti ini saya lakukan, dan ini hasil pengecekan saya lakukan 2 hari sekali, tergantung apakah deterjen itu menggelembung apa enggak. Kalau menggelembung, saya buka tutupnya, sekira udara itu bisa keluar, terus saya tutup kembali. Dan urin sapi ini siap digunakan setelah 2 minggu, minimal 2 minggu, bahkan lebih, semakin lama semakin bagus. Kemudian ini melalui pendekatan yang dilakukan oleh mahasiswa K2N di Desa Sumberjaya, pembuatan pupuk organik cair dari urin sapi guna mengurangi penggunaan pupuk kimia dapat terrealisasi dengan baik atau kepadatan 80% apabila banyak masyarakat Desa Sumberjaya yang mengapresiasi. Kebetulan waktu saya melakukan kegiatan proker kemarin Pak, alhamdulillah Pak, walaupun tidak banyak, ada yang mengapresiasikan untuk menghadiri kegiatan tersebut. Tentunya dalam program itu ada kendala. Yang pertama, pelaksana kegiatan langsung lancar. Beberapa kendala diantaranya kurangnya kesadaran petani maupun masyarakat akan pentingnya penggunaan pupuk organik. Kemudian terbatasnya waktu petani yang tersedia karena juga harus bekerja di sawah atau di kebun.
Solusi pemecahan masalah karena ada petani yang sibuk sehingga kurang partisipasi dalam mengikuti kegiatan. Saya ambil langkah kemarin itu dengan cara mendatangi langsung ke rumah warga yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan area persawahan, lakukan sosialisasi maupun pelatihan di sana. Kesimpulan, dengan dilakukannya kegiatan pelatihan ini, maka diharapkan masyarakat punya atau petani agar dapat harus menggunakan pupuk organik cair, khususnya bahan yang mudah didapatkan, guna untuk mengurangi penggunaan pupuk ini terhadap tanaman. Selain itu juga dapat menggunakan pupuk peternak, yaitu urin sapi, dapat mengurangi biaya pengeluaran pembelian pupuk kimia. Dan juga POC urin sapi ini bisa juga dijual sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan bagi warga masyarakat di Desa Sumberjaya. Saran untuk seluruh petani di Desa Sumberjaya agar tetap menerapkan dan mengaplikasikan pupuk organik cair dari urin sapi maupun dari bahan organik lain guna mengurangi penggunaan dominasi pupuk kimia dan juga penghematan pengeluaran dan juga tentunya lebih sehat. Itulah Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bagus penggunaan urin sapi sebagai upaya untuk mengurangi terhadap pupuk kimia, karena pupuk kimia itu banyak efek sampingnya. Itu ada sudah penelitian kawan-kawan di pertanian juga. Ini perbaiki, sudah bagus perbaiki tujuan. Ini ada dua tujuan. Tujuan A, tujuan B itu sudah benar posisinya, tapi di kesimpulan itu tidak ada yang namanya AB ini kan. Ya, perbaiki sudah bagus. Kemudian ini 1 liter ya, cucian air beras ini 0 ya. Urin sapi, gula merah ini bisa melose, ini bisa. Iya Pak. Kenapa tidak campur E4? E4 saya buat sendiri dari ini Pak, molase bongkol pisang. Molase bagaimana caranya? Itu sama saja Pak. Di mana? Bongkol pisang di apa ini? Bongkol pisang itu Pak cacah. Ya. Makin halus makin bagus. Ya. Kemudian dimasukkan dalam ember apa dalam trigen. Kita masukkan cucian beras atau air kelapa, kemudian kasih gula merah. Nah itu bagus juga itu. Ini sudah bagus penelitian kamu ini. Ini apa proposal laporan K2N-nya. Nanti ini bisa enggak Anda terapkan nanti langsung ke ada pohon Anda tanam. Itu Anda beri perlakuan, yang ini perlakuan separuh, yang ini tidak perlakuan. Kalau Bapak di rumah sudah ada 8 pohon anggur, yang 4 itu tidak Bapak perlakuan. Yang pertama itu Bapak kasih urin murni, itu lebih besar, buahnya lebih banyak anggur itu. Kemudian yang kedua itu jarang-jarang. Jadi itu. Kemudian ada lagi itu. Jadi bisa dilanjutkan, ini penelitian ini bagus. K2N ini untuk penelitian kamu itu. Jadi diterapkan di pohon apa itu kan, serempak kan dia, begitu dia kira-kira hidup berapa bulan. Kalau Bapak sudah menerapkannya. Satu lagi Bapak terapkan ikan. Ikan itu ada melase, kemudian E4, 2 E4, 2 botol E4 itu, 1 botol melase itu vitamin C. Vitamin C Bapak kasih, sekarang sudah 1 kilo ikan nila Bapak. Kemarin orang mancing itu sudah 1 kilo ikan nila Bapak. Ikan patin sudah 4,5 kilo. Jadi ini ide-ide yang bagus. Ya ide beginilah. Jadi kan Bapak ini orang teknik sipil, tetapi pertanian jalan terus. Ini ide-ide jalan terus. Tadi air urin kita kan dimanfaatkan, air rebusan kelapa, air cucian beras. Air cucian beras saya kasih dengan anak ikan. Itu alhamdulillah. Gitu. Bagus ini, nanti perbaiki ya. Ini juga daftar pustaka ini minimal 5 daftar pustakanya, ya. Kurang 1, cari buku, jurnal yang ini juga yang LPMM ini
Media PPM ini juga sudah dimasukkan. Oke, sekian, terima kasih. Silakan tutup. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih juga untuk masukan demi kebaikan depannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.